سلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا، إذ قال جل لقدرة من نوره نوري بقدرتنا الحبيب محمدا، فهو الحبيب المجتبى كما قد صح هذا بالدليل ومسندا، وعليه في الأزل نبوة أفرضت ولنا به المولى المعظم أسعدا، وبوجه آدم نحى هذا النور، إذ قرت ملائكة المهيمن سجدا، ولسائر الأسلام منه منقضا حتى استقر بوالديه وقبلا، وحمى الإله من السفاح وصوله على به شرفا أثيلا أنجلا، ولوالديه رب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيلا، قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخللا، فهما يقينا ناجيان، ومن يقل بخلافه ضل السبيل وبعدا، وكذا جميع رسوله معواه دار النعيم كما رواه من اهتدى. Telah berkata sahabat terbaik dan para ulama yang terbaik, beberapa kaum yang sangat kasih
شهرا خطيرا صابرا متزلدا وسمعه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام العهد 9 أشهر هانت ولدت من كان مرشدا وأرجع هذا الموجود من نفاته وبدا القبور مجددا وتبرز وتبرزت أنوار صدقه حتى بدا ليل القمر مبددا ولولي في طاعة ذات مريم وكذاك أشياء نائب يهددا وأتى من الفردوس يومهما ليكون لسانها وتوكلا وهناك قد كان المفرد فقد سمس الهدى خير الأنام الأوهام صلى الله عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia di malam yang mulia, yang mana malam ini berdepatan masuknya awal daripada bulan yang mulia, yaitu bulan daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat berikan salam kita lupa kita aturkan, kita curahkan ke harian junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Segera untuk membersihkan waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu masuk acara daripada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Aulia Rahman. Pada beliau untuk tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسيجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah diucapkan. Selanjutnya masuklah kita kepada acara Maidah Hasanah. Sebelum kita masuk acara Maidah Hasanah, yang perlu kami sampaikan rasa ta'zim dan hormat kami kepada para habaib, syaraib, dan ustaz, ustazah dan para guru-guru alim ulama yang telah hadir di tanah kita, yaitu adalah Tuan Guru Rashid dan tamu mulia kita yaitu Tuan Guru Wahyudin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu,
Marilah kita dengarkan, kita simak dan kita catat ilmu yang akan disampaikan oleh Tuhan Guru kita, Tuan Guru Wajib Hadir pada waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagimit dia menyuhuti. Kira-kira mulai benyaring dua sahutannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa karabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para habaib yang berhadir pada kesempatan malam hari ini, para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus kepada akhidatillah Guru Rashid, jauh-jauh datang dari Bakungan. Mana jauhnya dengan ulun guru? Ulun jauh guru Subalah gunung. Berapa gunung dinaiki kita? Rombongan pembaca maulid dan para tuan-tuan guru, juga sahibul bait yang kita doakan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tidak lain tujuan kita hadir pada malam hari ini adalah mengagungkan, membesarkan kelahiran seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita berdataan pada malam hari ini, langkah-langkah kita dari rumah menuju tempat ini
Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan langkah-langkah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terkhusus sahibul bait kita doakan dengan wasilah beliau pada malam hari kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau dipanjangkan umur serta keluargaan dan Allah mudahkan urusan beliau di negeri dunia, lebih-lebih nanti di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jat Wajibal Wujud, Allah yang mempertemukan kita bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia. Bolehlah kita sebutkan kalau tidak ada kelahiran manusia yang agung, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa beriman kepada Allah, kita tidak bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas iman Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Imam As-Sari As-Sakati beliau mengatakan, man qasada maudian yuqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qusida dzalikal mawdi'u illa limahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man qasada, barang siapa yang berangkat menuju maudi'an, satu tempat di mana tempat itu yuqra'u bihi maulidur rasul, dibacakan di tempat itu sejarah kelahiran baginda Rasulullah. Baru saja kita membaca atau mendengarkan maulid, di mana di situ sejarah kelahiran, bagaimana hal ikhwal kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dibacakan. Itu nang intinya tuh baik. Nang dibaca maulid tadi nah, yang pian membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah mengatakan, wa man aksara min salati alaiha fi hayatihi amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Man aksara, barang siapa yang memperbanyak minas salati alayya, orang itu bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, fi hayatihi, pada ketika hidupnya, amarallahu jami'a makhlukati, Allah perintahkan seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini ayyastaghfiru lahu, memohonkan ampun mereka makhluk yang ada di dalam dunia ini bagi seseorang yang memperbanyak salawat ba'da mautihi, setelah matinya seseorang. Ternyata salawat yang kita baca ketika hidup di dalam dunia ternyata akan memberikan syafaat nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia, seluruh apa yang ada di dalam dunia ini, ketika kita nanti sudah tiada, Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada seluruh makhluk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal.
Man qasada maudi'an, barang siapa yang berangkat satu tempat, yukra'u bihi maulidur rasul, di situ dibaca peringatan kelahiran baginda Rasulullah, maka qasada raudatan min riyadil jannah, maka sama orang itu menuju taman-taman surga. Amin. Li'annahu ma qusida dalikal maudi'u illa limahabati Rasulillah, karena tujuan kita datang ke peringatan maulid tidak lain karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, orang itu bersamaku di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang telah lewat, apa kata Rasulullah? Min asyaddi ummati, setengah dari persengatannya umatku li kepadaku, kata Rasulullah, hubban nasun yakuluna ba'di. Kata Rasulullah, sangat bersengatan cintanya kepada aku manusia setelah aku tidak ada lagi. Yawaddu ahaduhum, berkeinginan mereka, laura'ani, andai kata mereka itu melihat aku, kata Rasulullah, bi ahlihi wa malihi, niscaya mereka mengorbankan jiwa raganya dan hartanya untuk mencintai aku, kata baginda Rasulullah. Alhamdulillah, tuan rumah malam hari ini membuktikan hadis baginda Rasulullah, harta dikeluarkan, diundang kita barataan untuk peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Ulun yakin di hati sidin itu adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi sangat bersengatan cinta kepada setelah aku tidak ada lagi, kata Nabi. Itu 1400 tahun yang Nabi mengucapkan. Terbukti pada saat ini, di zaman ini, banyak mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang mereka mengorbankan harta dan jiwanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah rahimakumullah, oleh sebab itu pasang niat, apalagi ini baru malam pertama kedua nih. Kalau kedua dibajar, malam tadi pamangkeh pertama sudah mulai, sudah ulun lihat kekawanan perguruan itu maparanya bahabsian baca maulid sudah mulai di Pamangki malam tadi. Nah, malam ini malam pertama di Samarinda, malam kedua di Pamangki. Kita malam berapa ya? Besar aja. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah, pasang niat baik-baik. Satu, niatnya dah, nawaitu an ahdura al-maulida misla ma nawa aslafuna sholihun limardatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat yang pertama. Berniat oleh aku akan hadir maulid sama dengan niat orang-orang saleh terdahulu. Mereka mengharap ridha Allah dan ridha Rasulullah. Ya, kalau ridhanya Allah itu berkekalan, tapi kalau ridhanya manusia sesaat aja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat pertama hadir maulid, mudah-mudahan sama lawan niat orang-orang saleh terdahulu. Napa niat Tuhannya memperingati maulid, mudahan seperti itu. Amin ya rabbal. Nah, kedua, wa annu azima syahra wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niatnya mengagungkan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, wa annu sayyidal imana wa taqwa wal mahabbata wal qurba ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang ketiga, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis seperti ini bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal. Seterusnya niat peringatan Maulid itu adalah wa annattabi'a syari'atahu. Ini yang penting, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fil aqwal wal ahwal wal af'al. Ikhwal, perbuatan dan perkataan kita, harapan kita an tabi'ah, mengikut kita dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya niat kita adalah biha, dengan apa yang kita niatkan semua itu Allah baguskan, hasanallahu akhlaqana wa adabana, Allah baguskan akhlak dan adab kita. Warazaqallahu lana an-nadhara ila wajhi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa rukadan wa manaman fid dunya wal akhirah. Allah anugerahkan rezeki kepada kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika jaga atau di dalam mimpi, baik di negeri dunia dan di negeri akhirat. Amin ya rabbal. Karena sosok Nabi ini biar luar biasa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ada di dalam syair itu, dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang-orang Jawa, orang Indonesia itu Al-Jawi biasanya. Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah, siapa Jasidin yang hafal keistimewaan baginda Rasulullah yang 10, maka orang itu akan diberikan keamanan oleh Allah dari bermacam-macam bencana, dari bermacam-macam penyakit, bahkan dari pencurian dan sebagainya. Orang itu akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan nikmat atas orang-orang yang beriman. Itba'asa fihim rasulan min anfusihim, karena Allah utus seorang rasul dari kelompok mereka, dari golongan manusia itu sendiri. Nabi kita manusia, tapi manusia yang luar biasa, bukan dari golongan malaikat, bukan golongan dari jin, tapi golongan dari manusia. Itba'asa fihim rasulan min anfusihim yatslu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, wa yusabbihim, yang mensucikan diri-diri kamu, wa yu'allimuhumul kitaba, orang yang memberikan pelajaran tentang Al-Quran, wal hikmata, dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun adalah kalian, kata Allah, dalam kesesatan yang asalnya. Jadi nyata kalau punya kehadiran Nabi sesat beritaan kita. Orang-orang kafir, mereka tuh terlanjur ya, sudah terlanjur sopan. Kenapa? Kita ini kan hati-hati juga nih. Nang umur sudah diberi Allah Ta'ala nang sampai saat ini nah. Guru Rasid berapa Guru Rasid? Berapa? Lebih 50. Pak Sadina berapa? Pian Pak Haji? Guru Aulia berapa? 40. Tuh apa tuh masih berapa? Bapak, kita khawatir ancaman Allah lawan orang kafir itu menimpa lawan kita. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma
Nah, kena semuanya ingat nah. Tapi saja dulu kok kena ingat. Apa jar Allah Ta'ala? Wala yahsabanna alladziina kafaru, jangan mengira mereka orang-orang yang kada beriman, jangan mengira mereka orang-orang kafir. Annama numli lahum khairun li anfusihim, kami berikan tenggang waktu, panjang umur, hidup di dalam dunia, mereka menyangka khairun li anfusihim, baik-baik aja. Sama lawan kita nih, diberi Allah Ta'ala umur 60, 70. Akmaru ummati ya Nabi baina sittina wa sab'ina wa qalilun man yatajawwaju dalika. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 70, sedikit yang bisa melewati. Guru Rasid 50, berapa lagi sisa? 10 ya. Guru kalau mesti 10 tak? Bisa kada iso. Mudah-mudahan yang hadir panjang bertahan umur. Karena ketika Isra Mi'raj itu ujar Allah Ta'ala wa ja'altu ummataka wasatan, kuberikan ujar Allah daripada umatmu wahai Muhammad orangnya panangah, sadang-sadang aja ada panjang-panjang umur, mun panjang umur 150 mengalahi orang juga, kurang mengalahi orang yang di rumah disedikit terus. Ini bila lali itu macam-macam jabian. Bahari ulang tahun 90 berapa tuh arwah datuk meninggal, ada sama tulun besi datuk. Bahari. Jadi bihan itu kan, pahamnya kok bisa belajar bihan dong. Paham? Kadang-kadang kan arwah nenek ulun itu, ulun dirapak palong. Ada nenek ulun yang saigongnya itu direpak dalam, jadi bagantian dok. Kadang-kadang dibawa ke rapak palung sampai minggu, karena dibawa ke rapak dalam. Rapak palung itu bukan nang parak masjid apa namanya itu guru abrar itu rapak palung sudah. Bilainya ke sekolah SD situ ngarannya rapak dalam. Jadi ulun ini asli orang rapak palung, lahir aja di rapak palung bahari. Nah, orang lali itu kan orang tua itu mengalahi orang hanya imbah diberi makani, aku juga diberi makani anakku sendiri. Orang lali. Namun kalau kita tuha jangan mengalahi orang, apalagi keluarga yang sedang-sedang ya Allah, bagus saja Allah Ta'ala tadi umatku itu kuberi penyadang sadang aja tuha kada terlalu andong pada juga ya guru udah deh menampak pulau tuh kayaknya dulu hendak tak ya lah. Ternyata orang-orang kafir kita nanti juga deh apa menyangka baik-baik aja, ternyata apa innama numli lahum liyasdadu ismahu wa huwa. Nah kali ini sedikit lagi udah bagaimana nah sedikit lagi cuma panjang artinya tuh innama numli lahum liyasdadu isma, ternyata kami berikan tenggang waktu panjang hidup di dalam dunia. Liyasdadu isma, membanyakan dosa. Nauzubillahi min, mana hakunnya panjang umur banyak dosa, lawan pendek umur ada banyak dosa. Bo, biar hendak pendek umur sedikit dosa kah atau panjang umur banyak dosa? Pasti jawabannya panjang umur sedikit dosa. Yalah Bo, akor. Tapi bila sudah waktunya baik kadang kawan ditunda-tunda lagi. Makanya ketika hidup di dalam dunia ini bagi ingat lawan Allah Ta'ala. Bila melihat nang aneh, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Masya Allah. Tuh banyakin nang kayak itu boy. Kenapa Bo? Yamutul mar'u ala ma'asya alaih, kematian seseorang
bagaimana kebiasaannya ketika hidup di dalam dunia. Ketika di dalam dunia dia sering menyebut kalimat-kalimat yang baik, maka ketika hendak mati itulah yang akan diingatkan oleh Allah. Bila rancak membaca bismillah, rancak membaca masya Allah, Allahu Akbar, maka itulah yang akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tergantung ketika hidupnya apa yang sering diucapkan melalui lidahnya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, di ujungnya dah itu salah satu yang disuruh oleh Allah, anak mencontoh Nabi, wa dzakarallaha katsiran, perbanyak menyebut Allah. Kayak tasbih itu ada kegampangan biar subhanallah walhamdulillah sampai Allahu Akbar, itu ada gambaran Nabi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung diberi kepada Rasulullah, nih suruh amalkan umatmu, ini tanaman-tanaman di dalam surga yang apabila orang di dalam dunia umatmu wahai Muhammad dia mengamalkan, maka inilah taman-taman surga. Apa tadi? Tasbih. Ada gampangan Nabi kita Muhammad di luar biasa. Orang yang langsung bertemu lawan Allah. Nabi Musa betapa 40 hari hanya kamu bertemu Allah Ta'ala, itu pun kada bisa melihat Allah Ta'ala. Ini khususiyatnya Nabi kita Muhammad sallallahu 40 hari. Makanya kalau ada lah walamma jaa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini ansur ilaika. Apa jawab Allah? Qala lam tarani walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jibal ja'alahu dakkan wa kharra as-sa'iqa qala tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Nabi Musa anak bertemu lawan Allah Ta'ala melempah 40 malam bian, itu pun kada dapat izin melihat Allah Ta'ala. Rasulullah manusia yang luar biasa. Nabi kita tuh kan lahir bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Berarti bulan pertama dalam Parut bulan apa? Rabiul Awal kan bulan 9 toh. Lahirnya bulan 9. Kalau rata-rata orang melahirkan bulan berapa? 9 bulan. Berarti bulan apa? Pertama bulan melahirkan mengandung. Ayo hitung, balik ke belakang. Ayo, seberang bisa hitung. Bulan Rajab. Hitung Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Ada yang tinggalnya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti bulan apa ya? Bulan. Jadi Siti Aminah tuh bercerita, Siti Aminah bainama ja'ana jaddata lailatin lajjatan fil manami. Pada ketika aku Siti Aminah haratannya nyamannya guring. Ini hebatnya. Haratan sadang-sadangnya guring. Ujar Aminah, ada datang seseorang rajulun mulihul wajhi tayyibur ra'iha wa anwaruhul la'iha. Aku dimimpiakan, kata Siti Aminah, ada seorang laki-laki mulihul wajhi. Apa di kita kalau laki itu bunga sekarang gagah, tampan. Nah, tampan, manis wajahnya, harum baunya, bahkan bercahaya.
aku dimimpikan oleh Allah. Lalu aku bertanya kepada seseorang itu, man anta, siapa kamu? Dijawab oleh seorang laki-laki, ana Abul Bashar, aku adalah abahnya seluruh manusia. Siapa? Nabi Adam. Maja turit, apa nih kamu kehendaki kesediaan pian tentangnya aku, wahai Nabi Adam? Aku menghabarkan absyiri, gembiralah oleh engkau mengandung seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dihabarkan bulan pertama Rajab datang sudah Nabi Adam, bulan kedua Nabi Ses, bulan ketiga Nabi Idris, bulan keempat Nabi Nuh, bulan kelima Nabi Hud, 6 Ibrahim, 7 Ismail, 8 Musa, Isa, 9. Bagi gantian bulan Nabi datang memimpi akan tiap-tiap bulan menghabarkan seorang manusia yang luar biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara wa amtaratis samawati anwara wa dazzatil malaikatu tahlilan wa tamsidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah ولم تدل أمه ضراء ومن فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استبدأ بالطلق بإذن ربه الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Bergoncang aras pada ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sangat-sangat bergembira kita. Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kan baru ini ada murid sidin meninggal kalau di Purwokerto, siapa? Kiai Haji Taiful Mawardi, itu ulama karismatik di Purwokerto sana. Itu murid pertama di antara murid-murid Sayyid Muhammad Alwi bin Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu ketika wafatnya 1 tahun kewafatan beliau, orang-orang sana tempat lain menjaga dengan buhan kita. Ada katujuh kayak ada buhan kita kayak bermaulidan ya, tapi bahaulan kita katujuh ada. Lalu mereka nak menghinakan Sayyid Muhammad Alwi bin Maliki. Ketika itu anak dibongkar, kuburnya dipindah, apa yang terjadi? Batang tubuh beliau masih utuh. Ya orang Banjar utuh lelaki bang. Ibu coba utuh bahasa Indonesia lah, lain utuh Banjar. Anu jadi Banjar ada orang matinya, lelakian pas dibongkar kuburnya masih utuhnya. Entah masih utuh lelakian utuhnya. Allah jangan mimpinya diam tak? Tahu gak loh? Bepanjang rambut, kuku bepanjang, awak kada hancur. Makanya apa yang dikatakan dalam syair itu jasadun. Apa toh? Ringat ulun nah. Tamakkana utuhu ahmada fihi tallahi innal arda la tublihi. Jadi salah satu amalan kan supaya batang tubuh kita dipelihara di dalam kubur itu nak ada hancur, salah satunya banyak bersalawat. Bila kada percaya bila kan mati bongkar orang, bila kada percaya coba aja. Bila kada percaya, cuma pun mati kan hidup lagi, itu bang. Jasad batang tubuh ini nah, yang siapa yang memudawamahkan, meyakinkan cinta kelawan Nabi Muhammad SAW, maka innal arda la tubli, bumi tidak akan menghancurkan, bumi tidak akan membinasakan, bumi tidak akan memakan daripada batang tubuh seseorang.
kalau orang itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Sampai mana tadi? Enggak ingat guru ya. Apa? Ya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ketika dikubur sini dipindah, anak dipindah masih ada berubah. Kenapa? Karena Jusidin idza kana hadza kafiran jaa jammuhu bitabat yadahu fil jaimi mukhallada. Ujar Sayyid Muhammad Al-Maliki deh, apabila adalah seorang kafir, maksudnya situ siapa? Abu Lahab. Abu Lahab kafir kan? Ya lah. Abu Lahab ke seorang nang kafir, ja'a jammuhu, datang kehinaan kepada Abu Lahab. Bitabat yadahu, kan sudah dicap toh orang nang celaka dua tangannya binasa dua tangannya Abu Lahab kalau fil jahimi mukhallada, di dalam neraka jahim tuh berkekalan. Tapi ata annahu, datang kepadanya Abu Lahab seorang kafir tadi fil yaumil isnaini, pada tiap-tiap hari Senin, daiman selama-lamanya, yukhaffafu anhu, diringankan ajabnya, lisururi Ahmada, karena gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tak, apalagi kita beriman cinta lawan Nabi Muhammad. Mudahan kita bakal rubut lawan Nabi. Itu bakal rubut lah. Bakumpul lawan Nabi, dapat syafaat Rasul. Lullah nang jaulun nang 10 tadi. Walam yahtalim qattaha mutlaqan abadan. Nabi itu istimewanya kada pernah bermimpi basah, kada bisa bermimpi buruk, kada bisa bermimpi basah seumur hidup beliau. Tuh istimewanya Nabi itu nang pertama. Nang kedua, wa mata sahaba aslan fi madis zamani. Nabi itu kada pernah menguap seumur hidup. Ada kita bang sakuap-kuap terus, bebayah aja pengajian majelis taklim paling 10 menit dah mulai dia tuh tersadar. Baik tersadar aja wantal liurnya. Makanya dalam kehidupan nih ibu bapak yang dimuliakan Allah, salah satu kita mengamalkan sunnah Nabi, jangan jauh daripada majelis ilmu. Man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang belajar satu bab aja daripada ilmu, ya'malu bihi, diamalkannya kah? Au ya'lamu bih, au lam ya'lam bih, atau kada diamalkannya, afdala, lebih utama, min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan, lebih mulia, lebih utama daripada pian sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat. Ada yang sanggup sembahyang sunat 1000 rakaat? Ada nang 20 rakaat nang tarawih nang lambat imamnya bamamai, pindah ke masjid sebelah lambat juga, pindah ke langgar sebelah paling lambat lagi. Ini pian duduk di majelis ilmu aja satu bab dia malakan yang ada dulu fadilah duduk di majelis ilmu atau lebih baik daripada pian sembahyang sunat 1000 rakaat. Ada kegampangan sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini kemuliaan memang di majelis itu penyakit duduk di masjid itu 3. Apa Bo? Biasanya ada kejulun pada hiburan pian apa Bo? Mengantuk 1, 2 sakit ping, 3 batis kator. Itu 3 itu penyakit kada pasti ada di masjid. Nah kalisir nah pindah sana pindah sini, ada apa-apa boy,
Maka bila orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid akhirat. Ya kan, akhirat kayak artinya di dunia dimandi juga, dikapani juga, disembahyangkan juga, dikuburakan juga, sama aja orang mati biasa. Cuma bedanya niat di dalam menuntut ilmu, mati syahid akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kada pernah mengantuk, kada pernah menguap seumur hidup beliau. Itu keistimewaan. Itu yang pertama. Dan kedua, yang ketiga, Nabi itu minhud dawabu walam tahrat wa ma waqa'at. Binatang kada pernah lari ketika bertemu dengan Nabi, bahkan menjadi zina. Itu binatang bertemu lawan Nabi. Kita yang sejaman kita aja, kita pernah mendengar kisah Habib Umar bin Hafiz Jarrah. Oh, itu lihat serigala. Kada takutan. Bahkan zina dan Habib Umar, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Min khuddawabu walam ta'rat wala ma waqa'at. Tidak pernah takut binatang. Bahkan menjadi jinak ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, jubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat kada pernah hinggap di batang tubuh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bi qalbihi ka amami ru'yatun sabatat. Belakang beliau pandangannya sama kayak di muka. Ada kita di mukanya kau melihat. Nabi itu memandang ke muka bisa, di belakang kayak di muka. Lihat di Surakah ketika mendapat sayembara oleh Abu Jahal, ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ketika itu ada sayembara dari Abu Jahal. Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup-hidup akan mendapatkan 100 ekor onta betina. Oh, namanya Surakah bin Malik ini mendengar sayembara itu, dicarinya memang Nabi Muhammad. Ketika 3 hari 3 malam di dalam guha itu, yang Abu Bakar menemani Rasulullah, Abdullah anak Abu Bakar bolak-balik mencari berita. Masih aja kabuhan deh, Abu Jahal mencari Nabi Muhammad, masih aja mereka mengelilingi daripada daerah untuk membunuh Nabi Muhammad. Abdullah keluar, ada anaknya Abu Bakar yang bernama Asma, itu nama antari makanan di dalam guha. 3 hari 3 malam, ujar Abdullah anaknya Abu Bakar, aman sudah ya Rasulullah, ayo kita keluar. Ketika keluar ternyata di tengah jalan bertemu dengan Surakah bin Malik. Ketika itu mereka, Surakah bin Malik dengan pedang terhunus. Ketika sudah hampir sampai di belakang Rasulullah, ketika itu kuda yang ditunggangi oleh Surakah bin Malik terjebak. Apa ini nah? Terjelipuk masuk ke dalam kayak parit kita. Berapa kali hendak membunuh, berapa kali dengan menghunuskan pedang, tapi Nabi kita di khalfi kamami ru'yatun sabatat. Di belakang beliau pandangan sama dengan di muka. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 sudah keistimewaan Nabi. 6, wala yura asru baulin minhu fil alami. Kotoran Nabi, khususnya kencing kada sampai ke bumi langsung hilang. Ini hebatnya. Itu hebatnya Nabi. Wal qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi itu hatinya kada pernah tidur, padahal mata beliau mengantuk. Wa qalbuhu lam yanam, hatinya Nabi kada pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, mata beliau itu adalah mengantuk. Itu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wala yara zillahu bisyamsi jufatani. Bayangan Nabi kada pernah dilihat oleh seseorang jua pun, padahal teriknya matahari pada ketika itu, bayangan Nabi itu kada pernah dilihat. Nah zaman now ini pian ada nama gambar Nabi jauh benar,
Bayangan nabinya wala yara'zillahu fi samsi jupatani. Bayangan nabi kada dilihat padahal matahari terik-teriknya kada dilihat. Apalagi gambarnya naudzubillahi min dzalik. Apalagi kehebatan nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 yaitu kata bahukat alata qauman idza dalasu. Allahu akbar. Jadi kalau nabi duduk tuh pian nah ini pian sama lah bahu tinggi nih sama lah. Nah nabi itu kata bahu punggung sidin kalau dudukan di urang mang tinggi kayak apa aja kada pernah terendah pasti tinggi. Padahal yang duduk itu orangnya tinggi pada sidin. Makanya jadi kata pahukat alata kauman idza jalasu. Ketika orang-orang dudukan kada pernah bahu nabi itu tarandah pada lain. Padahal sebagian ada yang gana, ada yang tinggi pada nabi. Nah itu hebatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir indal wiladati, ketika lahirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah bimukhtatani, dalam keadaan bersunat. Ini luar biasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kita mengisahkan tadi ya Allah. Makanya ya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu kalau parparhu bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun fi kulli waqtin wa fi kulli ni'matin wa inda kulli fadlin. Cinta lawan Nabi itu dituntut tiap-tiap waktu, tiap-tiap dapat nikmat, tiap-tiap dapat kita dapat kelebihan dari Allah. Makanya untung orang mengadakan malam ini lah. Ma min baitin au masjidin au makhallatin quri'a fihi maulid rasul illa khafatil malaikatu bi ahli kadzalikal makan wa amahumullahu birrahmah wal mutawaqquna bin nur, yani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Idrail wa Karbail wa Innail wa Habbuna wa Sabbuna wa Qurbiyun fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqira'ati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini buat pemaulidan saking gembira ya sidin lah. Apalagi kita nang beisi akalnya lah. Apalagi kita nang beisi akalnya. Rugi benar bila ada orang penetan maulid, orangnya sehat, orangnya diberi Allah telah kesempatan kadang bisa hadir, itu rugi benar. Apalagi tadi mamin baitin, tidak ada rumah, au masjidin atau tempat, au mahalatin atau tempat atau rumah, quri'a maulidir rasul, di situ dibacakan peringatan maulid, illa khafatil malaikatu bi ahli kadzalikal makan, kecuali malaikat berkerumun di atas rumah langgar masjid tempat peringatan maulid. Cuma kita aja ora ketok. Ono wong Jawa akeh, wong Jawa akeh, malaikat ono ning dhuwur kok, dhuwur di atas ono malaikat ini ono. Cuma kita aja orang delok, kita orang ketok malaikatnya akeh ning dhuwur iki akeh malaikat. Bahkan dalam apa namanya selanjutan itu wa amahumullahu birrahmah, maka meratalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya orang yang hadir di peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, waditu, kata beliau, senang aku jikalau adalah aku berisi amas nang kaya gunung Uhud ganalnya, kunakahkan untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur dipertemukan oleh Allah, bertemu lagi dengan bulan maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur yang Allah berikan kepada kita. Makanya Imam Ghazali pernah bertanya lawan murid sidin, Imam Ghazali, apakah yang dekat itu
Apa Bu yang dekat? Mati. Apa yang jauh? Masa yang telah berlalu. Ternyata kematian adalah mengintai-intai kita barataan. Bila sudah waktunya ujar Allah, Ijrail tuh di jalan kagak melawar mana. Jalan Mulawar Mangun pertama sekali masuk sini jauh juga, panjang juga jalan-jalan. Dalamnya Mulawar Man masih panjang nggak salah ya? Masih panjang. Pertama ulun paling situ air terjun situ sebelah sana ada pernah bukaan ulun sini masuk sini. Allahu Akbar, ya Allah Ijrail datangi jalan Mulawar Man. Rumahnya cat hijau. Coba cat hijau. Wajib aja. Lu sudah waktunya. Karena awal lagi aja. Allahu Akbar. Hatta jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni li'alli a'malu sholihan bima taraktu. Ya Allah Ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barja'un ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila datang oleh kematian, qala berkata orang yang mati tadi, rabbirji'uni ya Allah, bulikakan aku ke dalam dunia. Maaf Pak Jalla Ta'ala li'alli a'malu sholihan bima taraktu. Aku anak beramal saleh napa-napa yang pernah aku tinggalkan di dalam dunia. Aku banyak besi emas di dunia, anakku sedekahkan, tapi orangnya mati deh. Orangnya mati. Ternyata orang mati itu berucap ya, kita jawab mendengar rabbirji'uni ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dalam dunia. Maaf Pak, li'alli a'malu sholihan bima taraktu. Aku anak beramal apa-apa yang pernah aku tinggalkan di dalam dunia. Aku ya Allah Ta'ala sembahyang balang sapian menjelang kabalang kambing itu sembahyang Pak, maghrib sembahyang, isya kaguringan, subuh malandau, juhur digawian, asar kalapahan, yalah itu balang kambingan. Lembayani balang sapian, mulai juhur asar maghrib bisa subuh parai. Ada sapi itu belinya balangnya habuk subuhan, belinya kambingnya ada dia tiga-tigaan, ada juga maghrib, ada aja dah. Isya ambihan nohan, subuh dari depan. Allah, apa jadi Nabi kita lengkap berapa? Kalau sembahyang subuh ini kan sembahyang Nabi Adam, juhur Nabi Ibrahim, ya kah? Puji bujur. Maghrib, asar dulu ya asar Nabi Yunus, maghrib Nabi Isa Nabi Musa. Sekali aja. Jadi wajib aja. Jadi Nabi Musa, ya Muhammad pemulik lagi 5 kali itu masih berat tuan umat pian. Sekali pemulik lagi umat bisa kali bilang kali benar. Jadi Nabi Musa awak kenal. Ada kalau sembahyang, nah sembahyang tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan, oleh sebab dituntut ilmunya, jangan sembahyang wara, ada belajar. Man shalla jahilan bi kayfiyati sholati lam tasya salatuhu. Siapa yang sembahyang dalam keadaan jahil, kada tahu tata caranya, sembahyangnya kada diterima. Kayak Pak, makanya menuntut ilmu itu wajib. Niat tuh ya, baru niat ada hakikat niat, ada hukum niat, ada mahal niat, ada masa niat, ada kaifiat niat, ada syarat niat, ada maksud niat. 7 tuh, wa hakikatuha, wa hukmuha, wa mahaluha, wa zamanuha, wa kaifiyatuha, wa syartuha, wa maksuduha. Ada arti berdasarkan nah maksud tujuan
belum betakun sobeting barang lah. Apa gerang tujuan berniat itu apa? Boleh sering aja dulu ulun-ulun nah di dalam nah biasa aja. Apa tujuan niat lah? Tujuan orang berniat tuh, ada kok niat tuh wajib kalau lah. Imam Syafi'i kan sembahyang niat itu wajib. Mazhab lain yang Abu Hanifah berkata berita nih Pak. Tapi kita orang Imam Syafi'i Bang. Jadi ada niat. Nah tujuan berniat itu apa? Maksud berniat tuh. Berniat ya. Kalau sembahyang lah. Niat itu rukun. Rukun apa? Kata ya rukun sholat. Rukun qalbi andaknya di dalam hati berimbayat lawan takbiratul mulai alif Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu maghrib, sembahyang surangan sah kada Pak? Sah. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, sembahyang sorangan mulai kalimat Allahu Akbar mulai alif sampai kabar. Di situ ada aku sembahyang fardu subuh ya, sembahyang sorangan sah aja kalau leh. Nah, aku belajar berdataan berarti bapak-bapak ibu-ibu nih pintar-pintar berdataan toh. Kenapa ya? Karena di situ ada kasar taruh tak. Aku sembahyang mendatangkan lapas fardu, menentukan sembahyang apa yang pian kerjakan. Mau sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar, nang berbuat 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Taala itu tak tinggal kepada bapak sahaja tak. Kalau sembahyang seorang mau sembahyang berimaman pasti ditambah. Mau sembahyang fardu zuhur mengikuti imam. Itu wajib itu si makmum. Kalau si makmum si imam berniat jadi imam kada wajib. Jadi misalnya udah jadi imam, Allahu Akbar, jual sembahyang fardu maghrib, misalnya jual 3 rakaat, nang di belakang sembahyang fardu maghrib mengikut pian misalnya atau mengikut imam. Lah mengikut imam karena Allah Taala sah aja lo berjamaah toh. Sah aja. Kenapa? Karena imam kada wajib berniat menjadi imam, cuma imam kada dapat pahala jadi imam. Si makmum tetap sah menjadi makmum. Apa tadi tujuan niat? Tujuan niat adalah supaya berbeda antara ibadah dengan adat kebiasaan. Bila ia berniat itu sangat dipastikan ibadah. Tapi bila yang kada berniat, nah itu perlu ditanyakan apa itu biasanya. Apa kebiasaan saja, maka kebiasaan pun dengan diniati menjadi pahala. Makan apa niatnya, padahal makan tuh mubah aja, mandi itu mubah aja, guring itu mubah aja, tapi dilandasi dengan apa tujuan niat. Oh cepat guring jam 9 jam 9 jam 10 nyaman bangun subuh sama laman biar guring taliur-liur itu pahala guring. Kenapa? Karena niatnya baik, bagus. Lantaran niatnya, maka maksud niat adalah supaya berbeda antara ibadah dengan adat kebiasaan. Itu nang mengikut Nabi kita, nang kita laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi orang mati tadi ternyata berucap qala rabbirji'uni, kembalikan aku ya Allah. Dia orang yang mati itu kita jangan ada mendengar. Apalagi ali amal sedang ujar Allah taala kalau kada memberikan kan. Untung juga kada memberi. Membulik jadi apa? Kemudian kala jalaka kada innaha kalimatun waqailah, ikam sudah mati itu perkataan aja yang ada di mulut ikam sudah mati. Wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun, di hadapan kamu kata Allah itu apa ngarannya alam barjah yang nanti engkau akan dibangkitkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belum saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya amalan yang insya Allah kada akan ditolak oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa Ji? Berapa dah? Oh, 11. Terakhir nih. Ittafaqal ulama, sepakat para ulama, anna jami'al a'mali, bahwa seluruh amal-amal ibadah kita itu minha, daripadanya amal-amal yang kita perbuat itu makbulu, al-makbulu wal mardudu, diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal tuh ada yang ditolak, ada yang diterima. Illa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha maqtu'un biqabuliha, maka sangat bisa dipastikan diterimanya salawat yang kita amalkan. Kenapa? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada malam hari ini, wa Allahu birrahmah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita semua. Sebab kita menceritakan kekasih Allah Nabi Muhammad, orang menceritakan wali hija, orang itu kafaratun, penebus daripada dosa-dosanya, bahkan turun rahmat menceritakan para wali, para orang-orang saleh. Apalagi yang kita ceritakan adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabballah ahaba man ahabahullah. Siapa cinta kepada Allah, cintai orang yang dicintai oleh Allah. Itu konsepnya. Man ahabballah ta'ala, siapa cinta kepada Allah, ahaba man ahabahullah, cintai orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu cinta kepada Allah, orang yang dicintai Allah karena dicintainya, berarti cintanya itu palsu. Kenapa? Karena orang yang dicintai Allah itu pasti orang itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim didatangi oleh Israel. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh Israel, Israel tahu pada pacang mencabut roh. Ujar Ibrahim, Israel, malakal maut, apa kabar? Aku diperintahkan oleh Allah mencabut rohnya. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hal ra'aita, adakah ika melihat wahai malaikat maut, wahai Israel, pernahkah ika melihat khalilan yaqbidu ruha khalilihi? Hebat Nabi Ibrahim nih, ya Allah. Kayak Nabi Musa tadi kan diperkenankan Allah bertemu dengan apa? Meminta lawan Allah Ta'ala, ya Allah. Jangan Nabi Musa, hari ini ya Nabi Musa, wahai Tuhan, nampakkan bang dirimu, wahai Allah, hari ini maaf ya Allah Ta'ala, anzur ilaika. Ya Nabi Musa, ulun hendak melihat pian, wahai Allah Ta'ala. Apa jawab Allah? Qala jalah lantarani, ikan Musa ikan bisa melihat aku. Badannya Musa, walakin tetapinya ujar Allah Ta'ala, undur ilal jibali, ikam lihati, undur ilal jabali, ikam lihati Musa gunung dah. Gunung apa ngarannya? Tur Sina. Daerah mana? Misalnya penduduk Duri toh. Tur Sina itu di Mesir. Ulun tahu namanya juga, pada sesuatu sana belum. Mudahan berdatangan ke sana. Bapak bilang tadi, Allahu Akbar. Jalla Ta'ala undur ilal jabal, ikam melihat itu Musa ke gunung toh. Fa in istaqarra makanahu, bila ikam tujar Allah Ta'ala melihat gunung itu, fa in istaqarra makanahu, inya tetap saja masih gunung tuh, kada bau-bau, kada hancur, kada napa-napa. Bila ikam melihat ujar Allah Ta'ala, fa in istaqarra makanahu, pada ketika itu
Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, pada ketika itu Allah menampakkan dirinya di gunung Tursina. Mufassir itu menyatakan menampakkan itu ada dengan kebesarannya, dengan keagungannya, ada juga yang menyebutkan dengan cahayanya. Sebab Allah tuh mukhalafatuhu ta'ala lil, Allah Ta'ala menjungol kayak orang, berarti kada bedanya lawan makhluk nang baharu nang mawujud ba'da adam ma'dum ba'da wujud nih, kada bedanya, kada bisa ditafsirkan seperti itu. Cahaya kah kebesaran keagungan Allah falamma tajalla rabbuhu, manakala Allah bertajalli menampakkan dirinya di gunung itu, ja'alahu dakha, Allah jadikan hancur gunung itu. Wa khara Musa sa'iqa, tersungkur Nabi Musa alaihi salam, kada sempat melihat Allah, langsung Allah jadikan ketika Allah menampakkan dirinya di gunung itu, ja'alahu, Allah jadikan itu gunung dakha, hancur. Wa khara Musa sa'iqa, Musa ketika itu tersungkur dan pingsan seketika itu. Palama apakah manakala Nabi Musa itu sembuh atau bangun dari pingsannya, apa yang keluar dari mulut Nabi Musa? Tubutu ilaika, aku bertobat kepada engkau wahai Allah, wa ana awalul mukminin, aku orang yang pertama beriman kepadamu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan kepada Nabi kita Muhammad, langsung dipanggil ketika Isra wal Mi'raj, bertemu jad wajibal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah la udkharu illa sukirta mai, tidak disebut akan namaku kata Allah, illa kecuali zukir tamai, disebut akan namamu wahai Muhammad. Ini istimewanya Nabi, ketika disebut nama Allah bersandinglah dengan Nabi Muhammad sallallahu, atau ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mutawakkuna bin nuri, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil, ketika itu Israfil Ijrail, ketika di peringatan Maulid mereka fa innahum yusalluna ala man sababan qiraati min nabi rasul, mereka memohonkan ampun kepada Allah orang yang hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Artinya ujar Ibrahim, kamu pernah melihat malaikat maut kekasih mencabut roh kekasihnya? Babulik malakal maut bertemu dengan Allah Ta'ala, kata kau mencabut aku aja itu malakal maut teh anu ujar malakal maut Allah Ta'ala. Kenapa? Tuh Nabi Ibrahim pesanak mencabutnya berucap, ada kayak melihat kekasih itu mencabut kekasihnya. Artinya Allah mencabut kekasihnya siapa? Nabi Ibrahim. Babulik malakal maut, ujar Allah Ta'ala sampaikan kepada Ibrahim, datang malakal maut ke Ibrahim. Nah kabar aja Nabi Ibrahim datang cabut langkah, sudah kan disampaikan Allah Ta'ala, sudah. Cuma ujar Allah Ta'ala aja malakal maut, wahai Ibrahim, hal ra'aita, ikan pernah kau melihat yakbidu rohahu liqa'a khalilihi, pernah mereka mencap apa? Bukan yakrahu, kamu pernah melihat membenci orang nak bertemu dengan kekasihnya? Ternyata Allah merindukan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim. Mengkaitkan ayo hadah men Allah itu anak bertemu lawan aku, bahasanya toh, bahasa akalnya toh, oh Allah anak bertemu lawan aku, ayo hadah Pak cabutlah. Itulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, seperti wali-wali Allah. Man ahabballah ahabba man ahabballah, siapa cinta kepada Allah cintai orang yang dicintai Allah. Nah lalu man ahabballah ahabba ma ahabbatillah, pulang siapa cinta lawan orang yang dicintai Allah, cintai apa nang diamalkan orang yang dicintai Allah tadi. Sudah cinta lawan Allah, cintai orang yang dicintai Allah. Amalan orang yang dicintai Allah kenapa kita amalkan juga? Nah itu syaratnya sempurna.
sempurnalah kecintaan seseorang itu ketika cinta lawan Allah, cinta lawan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad. Apa nang disenangi, apa nang diamalkan Nabi Muhammad, itulah nang kita amalkan. Salah satunya perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah faqabuluha hatman bighairi taraddudin. Salawat kepada Nabi Muhammad itu pasti diterima dan tidak ada keraguan, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan mobil khusus kepada pribadi ulun bisa mengamalkannya, dan kepada pian barataan Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita pada malam hari ini, Allah anugerahkan petunjuk kepada kita untuk senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kesempurnaan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha, minta halal. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampailah kita ke acara terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Guru Rasyid kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. إلى مصطفى رسول الله محمد العبد الرسول الشهى والعافية الكافل هاجر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا جامع الناس في اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ذكر الدنيا والأخرى. اللهم بارك لنا المرتضى النبي صلى الله عليه وسلم زاد وفاتنا كولا فعلا. اللهم يشهد الأمور المكتوبة المريض ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم السلام والسعة والعافية لنا ولهم بابانا ولأهلنا ولأولادنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, dan berakhirnya tadi doa, maka berakhirnya juga acara kita pada malam hari ini. Kami segala keluarga besar daripada Haji Ismail sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara berjalan terdapat kekurangan tempat maupun makanan yang kurang berkenan. Kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.